Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kami di channel Bual Santai bersama saya Iskandar Zulkarnain Dan saya sendiri Rio. Apa lagi nak kita bahas nih bang? Masalah membahas mungkin kita sedikit mencari yang trending topik nih, baik dari channel YouTube ataupun dari yang lain. Ini Bung, saya ada melihat ada trending di YouTube. Oh, yang beberapa hari yang trending belakangan ini. Baik itu nasional maupun internasional, iya. Nama kita berbincang-bincang dan juga kita mencari apa namanya bual santai aja kita. Iya. Ada trending, saya pun bingung nih Bung, mau bertanya sedikit tentang Sista Khalifah. Sista Khalifah Bung pernah dengar itu? Ya, lagi trending. Sista Khalifah itu YouTuber bang. Nah sekarang rangkap penyanyi juga. Ya. Tapi kontennya ini yang jadi permasalahan. Konten Sista Khalifah itu dinilai melakukan penistaan agama. Wadidaw. Ini sosoknya ini nih kadang yang jadi yang buat dia trending gitu. Oh gitu. Maksudnya sosok yang dimaksud itu sosok dia itu seperti apa tuh? Sista Khalifah ini, yang Bung ketahui. Dia dikatakan beragama Islam. Dia Muslim. Iya. Berjilbab, tapi bawahnya terbuka gitu. Nah, biasanya kan penistaan agama ini dibuat dari kalangan non agamanya sendiri. Iya. Misalnya kalau Islam yang dinistakan, berarti kan kalau di luar negeri itu ada yang bakar Quran segala macam. Iya. Itu kan perbuatan yang di luar agama Islam sendiri gitu. Iya. Artinya dari agama lain. Benar. Terlepas itu agamanya sendiri. Yang jelas dia bukan Islam. Iya. Nah, permasalahannya sekarang Sista Khalifah ini dia Islam. Muslim. Dia warga negara mana? Nah, Muslim yang paling buat dia trending itu dia transgender. Ini parah lagi kan. Transgender perempuan. Jadi perempuan laki menjadi perempuan. Oh, kalau saya mengatakan itu siluman tuh. Tapi bukan siluman ular. Siluman ular filmnya cantik, Bang. Iya. Ini dia transgender perempuan berkulit hitam. Berasal dari Yaman. Gitu. Nah, konten-kontennya itu tuh bisa dinilai penistaan agama gitu. Nah, sekarang beberapa organisasi Islam di Indonesia menuntut itu. Nah, namun hingga kini konten tersebut tidak dihapus oleh YouTube. Oh gitu. Itu nggak bisa juga kita biarkan hal seperti itu. Ini memang harus kita suarakan nih. Ya, ini yang perlu kita bahas. Seharusnya konten-konten itu kan sudah melanggar komoditas YouTube sendiri atau komoditas layanan di berbagai media sosial, ya kan? Karena itu sudah menyangkut SARA. Benar. Tapi bukan SARA yang 008 itu ya. Itu Saras. Oh, Saras itu ya. Nah, selain profil Sista Khalifah ini yang sangat mengkhawatirkan dari yang transgender woman itu kan mengkhawatirkan. Nah, kontennya itu tuh sampai ada tulisan nama Tuhan di bokongnya gitu. Astagfirullahaladzim. Jadi dia pakai jilbab. Ini kontennya nih di YouTube nih yang aku lihat gitu ya kan. Kalau kita tampilkan di sini nggak enak, nggak senonoh ya. Jadi konten itu dia berjilbab. Nah, bawahannya itu nggak gamis gitu loh. Bahkan pakaiannya sampai ke setengah badan, di bawahnya pakaian dalam, ada tulisan lafaz Tuhan di sana. Ini nih, apakah memang hanya itu caranya meraup viewer? Jadi ini nggak boleh ditiru nih buat YouTuber lain atau buat konten kreator lain. Jangan mencari segala cara untuk meraup viewer. Ya. Kalau yang agak-agak
yang agak-agak kontradiksi bolehlah. Tapi kalau udah menista agama, ini tidak baik lagi. Kalau sudah menyangkut katanya apa namanya kepercayaan suatu kaum, apalagi seperti agama, itu memang sangat-sangat tidak etis lah gitu harusnya. Harusnya itu memang harus di dan seharusnya pihak media sosialnya harus membatasi itu gitu. Dan itu yang sangat disayangkan oleh beberapa pihak yang sampai saat ini konten tersebut masih eksis gitu. Nah, untuk judul-judulnya Bang, judul-judul lagunya nih yang juga menjadi pembahasan beberapa netizen. Pembahasan itu semuanya menghujat. Itu ada tuh temanya itu Allah is back trust woman. Astaga. Kalau apa ngerti itu macam-macam ngerti aja. Ya kalau woman aku tahu perempuan. Iya, jadi katanya itu artinya itu tuh Allah itu tuh kembali dalam wujud trust woman. Bisa dibilang sudah parah bukan agak lain lagi. Iya, ini parah itu. Ini nggak bisa dibiarkan. Ya. Memang ini harus dihentikan nih. Ini harus kita suarakan nih, Bung, kalau hal seperti ini. Kalau bisa memang konten-konten seperti itu tidak layak ditonton. Biar dia tidak terlalu booming gitu. Tapi itu tadi karena penasaran beberapa netizen juga. Iya, ditonton. Termasuk aku nonton juga karena mau ngulik itu. Ini apa sih kontennya gitu. Kemudian judul-judul lainnya Bang, kayak judulnya Astagfirullah, I'm Allah. Dia mengaku lah Tuhan. Dia mengaku kalau dia Tuhan. Kemudian ada judul Aisyah, kemudian Muhammad coming, Muhammad datang, ya kan? Ini judul-judul seperti ini kan sudah melampaui batas ya. Kewajaran yang itu yang istilahnya yang buat dia jadi trending gitu. Hingga dicari di beberapa situs, dan terakhir aku riset itu tuh di Google Trending gitu. Sista Khalifah itu termasuk query pencarian yang lumayan padat gitu. Ya. Ketinggi juga dia. Selain beberapa tema lain. Kan ada nih yang trending juga Jack Paul ya. Iya, Jack Paul melawan Mike Tyson. Itu trending juga gitu loh. Nah, kemudian ada lagi beberapa yang trending. Nah, tapi dibandingkan trending lain, Sista Khalifah ini trendingnya dengan cara yang salah. Ada juga dulu kata orang pepatah dulu, kalau mau jadi terkenal, tuh buat hal-hal yang aneh. Ini nih kayak yang dipakai sama Sista Khalifah. Ini bukan aneh, ini penistaan. Ya, itu kan termasuk aneh juga. Kalau saya pribadi bukan aneh, ini kurang ajar. Iya, karena yang aneh plus kurang ajar apa segala macam, jadi dia cepat terkenal gitu. Iya. Kayaknya dia butuh subscriber dari orang-orang yang aneh juga kayaknya. Kalau ada yang subscriber dia aneh ya Bang, mending subscriber kita Bang. Iya, harusnya gitu. Harusnya gitu. Kita mengulik ini, dan juga kita di sini menyampaikan juga edukasi bahwasanya hal-hal yang seperti yang dilakukan Siska Khalifah ini itu memang sama sekali tidak dibenarkan. Tidak boleh jadi contoh ya. Jangan mencontoh hal-hal yang tersebut. Kalau ingin mendapatkan subscriber, mendapatkan follower, mendapatkan pengakuan dari media sosial bahwasanya dia konten kreator ya. Buat hal-hal yang positif ya, buatlah karya konten-konten yang bersifat edukatif ya. Yang bersifat memberikan ilmu pengetahuan. Dan bisa juga beberapa tips and trick sebenarnya kan. Ya. Masih banyak cara untuk menjadi terkenal. Ya. Mesti lewat itu kan. Seharusnya seperti itu gitu ya. Mungkin untuk Siska Khalifah saya yang trending pertama ya Bung ya. Saya anggap itu sudah cukup. Sudah clear. Ada clear lah. Yang pokoknya para penonton jangan tiru konten kreator tersebut. Kalau bisa pun di situ jangan juga kita tonton ataupun kita di komen pun jangan aja, biarkan aja. Jangan gitu. Komen. Ya biar dia turun sendiri gitu. Baik Bung, kita masuk yang trending kedua ini yang tadi Bung
sempat menyampaikan adalah pembahasan Jack Paul versus Mike Tyson. Ini memang pertandingan yang ditunggu-tunggu. Yang kita ketahui Jack Paul dan Mike Tyson ini memang pertandingan yang sangat luar biasa. Dan juga yang saya ketahui ini perbedaan umur mereka sangat jauh. Bang. Tyson sendiri umurnya 58 tahun. Oh, bukan. Oh iya, hampir masukin 60-an ya. Iya, 58 tahun dan Jack Paul 27 tahun. 27 tahun. Dan yang perlu diketahui lagi, basicnya Jack Paul itu. Dia YouTuber loh. Awalnya ada itu. Iya, karirnya itu. Karir awalnya YouTuber. Artinya dia dikenal itu sebagai YouTuber, bukan petinju. Dari kalau Mike Tyson ya, ketika dia karirnya itu awalnya ya petinju gitu loh. Meniti karir awal dari petinju yang masyarakat ataupun dunia mengetahui Mike Tyson itu adalah petinju itu karirnya gitu. Petinju. Nah, Jack Paul ini dia kelahiran tahun 97, usianya 27 tahun, dan kelahiran Jack Joseph Paul. Itu di Amerika Serikat, ya kan? Nah, kita nggak tahu nih, ini pertandingan ini apakah hanya meraup keuntungan, ataukah memang olahraga? Kan? Kalau memang olahraga, kan ngapain juga kakek-kakek ditantang gitu loh? Iya, mungkin adrenalinnya karena itu mantan juara dunia. Ya kan legenda. Iya, legenda. Ada juga sempat isu yang berkembang, bukan isu sih, beberapa komentar terkait mengapa Mike Tyson menerima itu. Ya. Pertandingan itu. Karena kan ada kemungkinan Mike Tyson bakal TKO di sana, ya kan? Tapi Mike Tyson percaya diri dia. Kalau si Jack Paul tidak akan bisa menumbangkan dia. Terbukti jalannya pertandingan itu kan berlangsung 8 ronde full. Dan hasilnya itu tuh berdasarkan dari penilaian juri, nilainya pun enggak bersangkut jauh, Bang. Jauh ya. Enggak jauh nilainya, hanya berkisar 1 digit. Oh gitu, lebih tipis ya. Nilainya itu beda tipis gitu. Iya. Nah, kalau TKO ya bisa dibilang artinya Jack Paul ini kan hanya memanfaatkan orang tua untuk menaikkan nama. Iya kan? Seharusnya dia kan masih banyak kan petinju-petinju yang muda yang memang lagi naik daun. Kenapa sih nggak itu yang kalau di apa? Iya. Nah, ada juga beberapa statement kalau ini hanya sekedar meraup keuntungan. Karena penonton tadi kok apa sih rame. Iyalah, nama besar Mike Tyson di situ ada. Kan menyangkut nama legenda. Ya. Apakah ini hanya sekedar tontonan biasa kayak apa namanya yang apa itu gulat itu tuh WWC gitu ya? Iya. WWF ya. Betul. Itu tuh kan hanya tontonan, Bang. Bukan beneran. Iya. Pukulannya apa segala macam itu kan cuma drama aja segala macam. Iya. Nah, yang di isu yang beredar ini termasuk seperti itu. Oh gitu. Nah, bayangkan, Bang, untuk satu pertandingan itu tuh, Mike Tyson itu tuh mendapatkan dana sekitar ratusan juta loh. Di satu pertandingan ini. Iya, Mike Tyson-nya ya. Terlepas kalau pemenangnya kan jelas ya. Dapatnya lebih besar. Iya, gitu, kan? Boleh sendiri. Nah, kalau kita lihat kan Mike Tyson ini kan bisa dibilang kalau untuk ditinju kan sebenarnya udah pensiun sebenarnya. Sudah lah. Jadi kali. Umur itu kalau untuk atlet itu tidak bisa dibohongi. Dari kecepatannya sudah berkurang. Ya. Dari beban pukulan juga sudah berkurang. Itu nggak bisa diungkiri lagi, tak bisa dimungkiri lagi gitu. Jadi kalau dikutip dari Kompas nih, Bang, mana nih Kompas? Ini Mike Tyson dari apa namanya pertandingan itu tuh. Itu bisa dikatakan tuh 55 juta dolar hanya dari penjualan tiket. Jual tiket. 55 juta dolar. Itu kali rupiahnya berapa? Kali 15. Dari penjualan tiket. Belum lagi nama sponsor yang lainnya. Sponsorship, belum lagi masuk view entah itu YouTube. Iya. Benar-benar. Kemudian penayangannya. Benar. Hanya dari penjualan tiket. Mendatangkan keuntungan, bukan keuntungan sih,
Yang mengatakan pundi-pundi masuk dana ya, itu ya. 55 juta. Nah, ditambah lagi dengan angka dari pay per view, itu sampai 280 juta dolar. Luar biasa. Sangat luar biasa kelihatannya. Jadi ini kenapa Jack Paul jadi pertanyaannya, kenapa harus menantang Mike Tyson gitu, orang yang lebih tua? Jadi pertanyaan juga nih. Ya kenapa harus? Iya, kalau Bung ketahui lah. Kayak gini Bang, kan buah malakama juga. Kalah dari orang tua malu, ya kan? Sebenarnya menang dari orang tua juga enggak mendatangkan kalau dia itu hebat gitu. Enggak mungkin orang mengatakan dia itu hebat karena mengalahkan orang tua. Iya. Nah, enggak tahu lah antara kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Moga-moga itu bukan pertandingan kesepakatan. Jadi hanya apa namanya seremonial pertandingan untuk meraup keuntungan. Moga-moga. Karena apa sih namanya? Ini legenda yang sudah lama tidak tiba-tiba punya keinginan untuk bertarung gitu. Seandainya dia masih memang punya kondisi fit, mungkin ini beberapa tahun belakangan dia kan gitu tuh. Jadi kalau menurut saya sendiri, Jack Paul mencari aman posisinya. Jadi begini, kenapa saya bilang cari aman? Dengan umur dia 27 tahun, jumpa legenda petinju, dan juga dia sparring di dalam olahraga tinju. Kalah dia alasan bahwasanya dia bukan atlet tinju gitu. Ya, iya kan? Kalah sama mantan juara dunia, wajar. Tapi pada saat dia menang dalam hal ini, ada kebahagiaan yang memang kegembiraan yang sangat luar biasa. Dia pernah mengalahkan legenda tinju walaupun umurnya di atas dia, kan lucu nih. Ini cari aman nih kalau menurut saya gitu. Jadi dimanapun posisi dia aman gitu. Iya. Itulah yang mungkin ini nih yang ada berapa yang diterima oleh Mike Tyson. Kalau silakan. Dari CNBC nih Bang. CNBC itu hadiah untuk duel yang mempertemukan Tyson dan Paul. Iya, Paul. Jack Paul dia. Jack Paul. Tapi di sini tulisnya Paul. Lanjut. Kalau kita kan Paul bodoh tuh. Paul itu Paul. Tapi sini Paul namanya. Yes. Kalau orang Inggris kan bilangnya Paul. Iya, Paul. Kita nggak orang Inggris. Enggak. Lidah kita masih lemak, lemak makanya di sini nih aku bacanya Paul. Nah, itu tuh menawarkan hadiah sebesar 80 juta atau sekitar 1,26 triliun. Wadidaw. Untuk pemenang. Kemudian Tyson ini nih dikabarkan juga membawa 20 juta dolar atau sekitar 316 miliar. Usai pertandingan luar biasa. Setidak-tidaknya kalau dilihat dari pertandingannya tidak terlalu menimbulkan menimbulkan kalau dilihat dari pertandingannya ya kan tidak ada yang tidak terlalu menimbulkan luka parah atau cedera yang harus masuk rumah sakit yang harus ditangani khusus gitu kan enggak juga sih. Kira-kira Bang kalau kita lah Bang ditonton sekian kok pulang nanti tak menang pun bawa duit 300 miliar. Kira mau enggak Bang? Mau kan? Lihat imbangnya juga gitu. Iya. Kalau imbangnya bakal kita juga di situ terjerumus tulang rusak. Enggak juga lah. Iya kan enggak seperti itu. Enggak kalau kira-kira ditawari ke Abang kan. Abang jadi samsa aja gitu kan. Tapi pulang nanti bawa uang 316. Enggak ada sakit, enggak ada. Kalau bisa dijamin seperti itu kenapa enggak? Iya. Kenapa enggak? Isu itu tuh yang beredar sekarang. Iya. Beberapa isu mengatakan kalau Tyson dengan Paul ini ada kesepakatan seperti itu, gitu loh. Isu yang beredar Moga-moga tidak. Moga-moga itu pertandingan yang sportif lah ya. Gitu. Sportif. Artinya kan orang yang beli tiket juga nggak merasa nyesel aku beli tiket. Pokoknya kan cuma tontonan biasa. Iya, yang sudah di-set ya, yang sudah yang sudah direkayasa ya, jadi kekesalan juga. Karena apa juga? Ini Jack Paul ini YouTuber gitu. Oh iya, bukan atlet kan? Bisa jadi kan untuk meraup keuntungan di channel dia, segala macam di konten kreator kan. Itu konten kreatornya kan berpikir apapun aktivitas dia di konten itu tuh mendatangkan pundi-pundi keuntungan. Ya kan?
kalau dia buat pertandingan dengan orang yang baru meniti karir di petinju tidak bagus. Iyalah. Makanya diambillah legenda. Kebetulan mungkin legendanya mau. Betul. Ya kan? Nggak, jadi pertanyaan yang saya tanyakan, kalau Bung mengetahui ini persiapan pertandingan antara Jake Paul melawan Mike Tyson ini berapa lama mereka tuh mempersiapkan pertandingan ini gitu? Itu yang nggak dapat informasi. Belum ada informasi. Karena begini, kita lihat juga ada Andi Pangalila itu kan. Dia artis nih, dia apa juga sekarang ini dia bergelut di bidang olahraga boxing. Kemarin sama Pace juga dia UFC enggak? Yang apa namanya itu, gulat itu ya kan? Yang enggak, apa? Tinju bebas, ya kan? Dia kemarin kickboxer tuh. Kickboxer. Kickboxer sama Pace atlet tinju juga dari Papua itu. Jadi makanya dia 2 tahun mempersiapkan pertandingan itu gitu. Ini 2 tahun ya? 2 tahun mempersiapkan, hanya sekitar 3 menit atau 2 menit dia memenangkan pertandingan. Oh, menang pula? Menang dia gitu melawan Atlet. Iya lah, 2 tahun. Makanya saya pertanyakan juga nih, Jack Paul ini mempersiapkan dirinya berapa tahun gitu. Aja kita nggak tahu kan. Nggak pernah. Kita merujuk di situ gitu. Karena beberapa berita yang keluar yang kita baca, tidak ada satupun yang membicarakan awal pertarungan itu. Oh gitu. Adanya ini ada pertarungan ini, Jack menantang si Tyson, kemudian terjadilah pertarungan. Ini dibongkarlah hadiah yang dibawa pulang oleh masing-masing petinju. Nah, dari beberapa berita itu artinya kan ada isu-isu yang negatif. Pastinya. Kenapa sih dibongkar berapa uang yang didapat? Ya. Perasaan beberapa kali pertandingan tinju nggak pernah ada pembahasan uang yang didapat, hadiah yang didapat. Yang ada ini uppercut, melepaskan tinjunya sekian kali, kemudian cederanya macam mana. Nah, tapi berita antara Jake Paul dengan Tyson ini berkisar di hadiah yang didapatkan. Berkisar tentang pundi-pundi yang didapatkan penyelenggara acara. Gitu ya. Nah, itu kental bisnisnya ya. Makanya jadi trending. Dan Kan. juga trending karena ini legenda bermain. Jelas. Ya. Itu ada. Legendanya bermain di sini. Ada pula WA masuk. Gas. Lanjut. Kemudian kalau ini cocok ditanyakan ke Abang. Kenapa saya yang cocok nih? Indonesia versus Jepang dan Arab Saudi kemarin. Kalau Jepang kan udah dari awal kita bilang seri aja udah bagus. Dan ini termasuk trending juga, Bang. Iya. Trending juga. Pencarian Indonesia versus Jepang dengan Indonesia versus Arab Saudi. Termasuk trending, khususnya di Indonesia. Iya. Artinya warga Indonesia juga merasa ini penting untuk dilihat, penting untuk dicari bukan bahan ya namanya, penting untuk dipantau perkembangannya sejauh mana Indonesia ini menuju Piala Dunia. Siap. Ya kan? Kemarin Jepang 4-0 kita kalah. Artinya kita nggak dapat poin di sana. Berarti kita masih di urutan terakhir 6. Dan malam kemarin Indonesia versus Arab Saudi dan itu membuahkan hasil 2-0 untuk Indonesia. Dan ini tentu memberikan poin yang lumayan untuk Indonesia. Sekarang klasemen kita daftar berapa? 3. Langsung naik ke 3. Naik ke 3. Dari posisi 6 setelah dikalahkan oleh Jepang menang melawan Arab Saudi, kita di posisi ketiga. Di atas Australia dengan beda 1 poin aja. Australia 7, kita 6. Oh, berarti Jepang, Australia, kita nomor 3. Nomor 3. Makin besar peluang untuk ke Piala Dunia berarti, Bang. Grup C semuanya berpeluang. Yang 5 negara berpeluang besar. Masih 50-50 itu peluang besar. Menurut Abang, ini kan lawan Jepang kita hanya berharap seri aja udah mantap. Sedangkan Arab Saudi akhirnya kita menang. Kira-kira nih perbedaan strateginya ada nggak antara kita main dengan Jepang dengan kita main dengan Arab Saudi? Jadi kita kulik dulu pertandingan antara Jepang dan Indonesia kemarin.
Ya. Itu bukan hanya di Indonesia aja, tetapi kalau saya nggak salah itu sekitar 50 negara di dunia ini menyaksikan dan menunggu pertandingan antara Indonesia dan Jepang. Oh iya, semuanya menunggu Bang. Iya, karena mereka melihat ini adalah pertandingan yang memang yang menjadi yang menarik di antara yang lainnya gitu. Di grup C ini. Di grup C. Jadi masalah strategi kemarin kita kalah sama Jepang, kan saya katakan sebelumnya kita dapat seri aja Udah mantap. Ya. Jadi Jepang ini, Bung, dia ini sudah pemainnya, dia sudah bergabung itu dari 2018. Mereka sudah bermain bersama. Oh, seluruh pemain timnas Jepang ini. Jepang itu dari 2018. Iya. Sudah bermain bersama. Iya, mereka sudah padu, chemistry mereka sudah dapat. Jangankan Indonesia, Jerman 2 kali ditumbangkan. Oh iya. Jerman. Ya. Jerman tuh kan pernah Piala Dunia kan, Bang? Juara Piala udah pernah megang Piala Dunia. Spanyol bisa dikalahkan sama Spanyol Jepang. Dikalahkan Jepang. Jadi, kalau kita dikalahkan Jepang, kalau menurut saya itu hal yang wajar. Tapi ekspektasi kita yang sekarang ini agak meninggi karena melihat progres kita yang agak meningkat kan gitu. Iya. Jadi masalah strategi yang dilakukan Sintayong kemarin, masalah menurut saya pribadi, ya itu faktor kita itu chemistry kita antara pemain itu belum padu. Oh, belum masuk. Belum masuk dia. Yang kode-kode itu belum selesai sampai belum sana, ya. Contoh seperti ini, Kevin Dix itu baru dinaturalisasi latihan berapa minggu, sekitar seminggu atau 4 hari dia langsung main. Iya kan? Gitu. Langsung main, gimana dapat chemistry yang betul. Itu main bagus, betul bagus. Gitu. Ya. Dan juga kita lihat dari lini ke lini dari pemain Jepang itu semua mereka jarang duduk ngopi orang ini. Iya kan? Jarang duduk ngopi bersama lah. Iya. Ya. Bro, bisa jadi nanti gitu. Bro kalau aku kayak gini bro umpannya lambung gitu kan. Nanti kalau kayak gini umpannya kayak gini kan gitu. Mungkin kayak bisa gitu. Jadi ngopi dulu lah berarti pemain itu kan. Jadi pemain Jepang nggak mengakui pemain timnas Indonesia ini bagus. Secara individu apanya. Oh, dapat pengakuan kita dari Iya. Secara karena ada beberapa pemain Indonesia juga yang satu tim semua pemain Jepang gitu. Iya. Ya, tetapi mereka siapa Bang? Pemain ya itu yang Verdong sama siapa itu saya lupa tuh namanya. Oh, pernah main di Jepang, di Liga Jepang ya? Iya, enggak main di Liga Eropa, pemain Jepang ini. Oh, pemain Jepang yang main di Liga Eropa. Main di Liga Eropa gitu. Jadi pemain kita kan ada juga main di Liga Eropa. Iya, main di era divisi kita ada. Ya. Di Liga Belanda, Liga ada yang sempat Liga Italia. Orang ini antara pemain Jepang dengan pemain timnas kita. Dalam satu klub. Satu klub, makanya Verdong tadi gitu. Oh, satu klub dengan pemain Jepang. Iya, kalau saya nggak salah ya kan kawan, kalau saya nggak salah nanti koreksi ya gitu. Tolong koreksi di komentari aja di bawah. Jadi mereka mengatakan bahwasannya kami sudah mempersiapkan tim ini sudah lama. Jadi kami sudah padu. Indonesia ya, jadi kami sudah padu dan tim Indonesia baru baru bersatu itu dan chemistry-nya belum dapat gitu. Iya. Karena 15 menit awal Indonesia mendominasi pertandingan. Ada peluang 2 peluang hampir tercipta gol gitu. Pada saat 15 menit awal udah kebobolan belum? Belum ya. 15 menit awal timnas kita mendominasi pertandingan. Ada dua peluang emas yang tercipta di sana tetapi tidak menghasilkan gol gitu. Nah, itu di Jepang. Jadi kalau 4-0 ada peluang. Aku tak nonton. Enggak nontonnya. Itu peluang emasnya luar biasa. Dan juga untuk yang babak keduanya itu ada peluang. Katanya ada pemain yang istilahnya punya potensi tetapi tidak dimainkan oleh Eliano. Jadi begini. Eliano ya? Ya. Jadi Eliano mungkin dari Sintayong sendiri mengatakan belum sesuai dengan strategi dia yang dibuat, jadi dia tidak masuk line up gitu. Padahal bagus Bang. Kalau rata-rata untuk jam terbangnya bagus. Kalau pendapat saya sendiri gitu. Dia pemain Liga di era divisi main Liga Eropa, Liga di Belanda gitu. Oh gitu. Dia bagus gitu apanya. Tetapi kan kita kan pas melawan Arab Saudi dia main. Di Arab Saudi enggak juga gitu. Oh enggak juga. Jadi kita harus memahami dulu filosofinya pelatih dan kita nggak bisa samakan persepsi kita sama pelatih gitu. Pelatih yang mengetahui itu bagaimana strategi dia gitu. Jadi apapun hasilnya pelatih yang bertanggung jawab gitu. Kalau formasi di lawan Jepang itu kan 4-4-2 ya? 4-4-1. 4-4-2 formasinya.
kita lawan Jepang? 4-5-2, 4-5-1 Kak. 4-5-1 ya? Kalau saya nggak salah itu. Itu kan formasi bertahan tuh. 3-5-1. Karena 3 back kita di sana, center back kita gitu. 3-5-1 ya? Iya. Kemudian kalau untuk Arab Saudi kita pakai formasi apa? Itu sudah berubah. Jadi gini, formasi itu sama. Formasi yang lawan Arab Saudi 3-5-1 juga. Kalau saya nggak salah, kawan-kawan tolong diapai. Kalau saya nggak salah ya, karena kita mengandalkan juga 3 back, 3 center back. Kita beralih ke Arab Saudi nih. Ya. Kita mengandalkan 3 back ini. Udah Jai Zes, Bang Jai, Rizky Ridho, sama Hapner. Itu apa back ya? Ya, itu center back kita yang belakang. Dan di tengah ini ada di sana Sandy Walsh, ada Ivan Jenner, ada Tom Hai, di babak pertama Verdong. Itu pemain tengah. Ya. Sudah itu untuk di depan itu ada Ferdinand, Marcelino Ferdinand, ada Sturridge dan Orat Mangun. Jadi, kenapa keberhasilan ini yang terjadi yang kita lihat jarak antara pemain satu dan yang lain itu tidak terlalu jauh gitu. Jadi Tom Hai, ya kan, dia tidak memikirkan lagi bagaimana cara bertahan yang terlalu mendalam gitu. Karena ada Ivan Jenner yang melapisi dia. Pertahanan belakang ya. Masuknya Marcelino, ya kan, untuk membantu pertahanan juga dan menyerang. Ini membantu oleh Tom Hai. Jadi yang dua ini antara Orat Mangun sama Sturridge, mereka menunggu di depan itu, mereka siap-siap gitu untuk serangan balik. Makanya gol kita terciptanya gol itu dari serangan balik di Arab Saudi ya. Arab Saudi ya. Dan itu kombinasi antara itu Verdong, Marcelino, Orat Mangun, Marcelino lagi menghasilkan gol. Ya, terus yang gol kedua kita lihat itu umpan kalau nggak salah saya dari Sandy Walsh atau apa ya, mungkin Sandy Walsh masuk ke Ivan Jenner, Sandy Walsh itu yang mendapat umpan ke Marcelino, bawa kasih ke Verdong menggiring sampai kotak penalti, umpan Marcelino, gol. Sebelum kita yang kemarin ini kita lawan Arab Saudi ini, siap. Kan kita udah pernah juga melawan dengan Arab Saudi. Iya, di kandang Arab Saudi hasilnya 1-1. Oh, berarti pas kita main di kandang Arab Saudi hasilnya 1-1 ya. Itu mungkin sekelumit yang lagi trending di beberapa media sosial, guys. Benar. Sista Khalifa, Jack Paul versus Tyson, dan Indonesia yang sedang menuju Piala Dunia, guys. Iya. Simak kami di ulasan berikutnya, bual-bual santai dan channel buas kami pada episode akan datang. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.